Kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian yang kamu dengar itu nasihat buat kamu. Artinya apa? Kita pun akan menjadi mayit pada suatu saat. Kita pun pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita menghadiri acara-acara seperti ini, itu adalah nasihat buat kita agar kita mempersiapkan diri untuk satu saat kita pun dimakamkan. Untuk satu saat kita pun akan meninggalkan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap anggota Forsa Tasikmalaya yang saya banggakan, Al-Mukarramun para alimil ulama, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Mushola Indonesia, PWLS, juga PIN, Perisai Idaman Nasional, Planners Indonesia, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa pada malam ini saya merasa sedih bercampur bahagia bisa memenuhi janji saya kepada almarhum untuk datang ke rumah beliau di Tasikmalaya ini. Ternyata Kuswanto dan Roma Irama salembur, sama-sama orang Tasik. Jadi baru kali ini ternyata qadarullah wa ma syaa fa'ala, Allah mengizinkan saya justru setelah almarhum meninggalkan saya, meninggalkan kita semua, bahwa Saudara Kuswanto selaku Ketua Umum Fans of Roma and Soneta telah mendedikasikan hidupnya di samping untuk sebagai Dewan Kota, juga untuk Forsa yang luar biasa. Karena beliau sering berbincang dengan saya bahwa Fans of Roma and Soneta punya komitmen di dalam ADART-nya bahwa mereka siap mengamalkan lirik-lirik Roma Irama. Mereka siap menjaga karya Roma karena menurut mereka, teman Forsa ini, bahwa lirik-lirik Roma Irama itu bisa dikontribusikan kepada pembangunan moral, akhlak, iman dan takwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Buat saya Roma Irama ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kata saya katakan kepada Forsa, la haula wala quwata illa billah. Bukan Roma Irama yang hebat, yang baik, tapi semata-mata semua yang dilahirkan oleh Roma Irama itu adalah hidayah wal inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Roma hanya melaksanakan saja apa yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya sering mengatakan, tanpa Forsa, tanpa Fans of Roma, Roma Irama bukan siapa-siapa. Tanpa Fans of Soneta, Soneta Group bukan apa-apa. Dengan adanya Forsa, maka Roma menjadi seseorang dan Soneta menjadi sesuatu. Jazakumullah khairan katsira.
Baiklah, khususnya teman-teman Forsa, bahwa yang menggagas Forbitren adalah almarhum Kuswanto. Beliau berkonsultasi almarhum dengan saya. Dia bilang, Kiai, bagaimana kalau misi dari Soneta Group ini sebagai the voice of Muslim ingin membangun iman, akhlak, takwa umat Islam khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya, kalau kita abadikan dalam ada ART Forsa, yaitu Forbi, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Ini gagasan almarhum Haji Kuswanto. Nah, yang ingin saya katakan dalam hal ini bahwa sampai usia saya yang sekarang ini, boleh dikatakan menjelang 80 tahun, subhanallah walhamdulillah, bahwa saya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dalam seni, untuk bisa menghadiri tabligh akbar, dan bisa melakukan live konser sampai usia yang sekarang ini. Ini tak lebih tak lain anugerah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan amanah. Tentunya saya pribadi, Soneta Group juga sangat-sangat membutuhkan dukungan dari fans of Roma and Soneta. Sebagaimana ingin saya sampaikan kepada teman-teman Forsa, Forsa adalah satu organisasi massa yang diakui oleh Departemen Dalam Negeri waktu ketika kita mengadakan satu halal bihalal di Jakarta. Forsa adalah fans club yang terbaik di Indonesia. Lalu saya ingin mengatakan, insya Allah Forsa bukan hanya ormas terbaik di Indonesia, maksudnya fans club terbaik di Indonesia, tetapi Forsa, saya yakin fans club terbaik di dunia. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Bahwa fans club itu adalah mengidolakan idolanya. Ya, sebagai idol, idolanya. Tapi Forsa telah menjadikan Roma not just idola, tapi Roma dijadikan imam oleh Forsa sebagai pembimbing spiritual. Kenapa? Karena lagu-lagu Roma Irama sekaligus tuntunan buat Forsa. Oleh karena itu, tidak ada di dunia internasional bahwa seorang seniman diidolakan sebagai juga guru spiritual mereka. Oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa Forsa lebih hebat dari fansnya Elvis Presley. Forsa lebih hebat dari fansnya yang namanya Rolling Stone, Mick Jagger. Karena itu tadi, alasan itu tadi. Karena tidak ada fans club di Indonesia bahkan di dunia yang berkomitmen untuk melaksanakan lirik-lirik idolanya, yang berkomitmen untuk melaksanakan pesan-pesan idolanya dalam lagu-lagunya. Ini tidak ada. Oleh karena itu, ini satu anugerah yang besar buat kita semua. Maka saya berharap bahwa Forsa harus bersifat kontributif
Kalau saja 4B dilaksanakan, insya Allah Forza akan memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembangunan minimal moral umat Islam, moral bangsa Indonesia. Amin. Amin. Selebihnya bahwa Masya Allah, pesan saya kepada keluarga yang ditinggalkan, kematian adalah perpisahan yang sesaat, bukan perpisahan yang abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah, maka dia akan masuk surga Aden. Insyaallah Kuswanto, saya hakul yakin dia seorang yang mukmin, yang muttaqin, yang salihin. Allah berjanji orang-orang yang saleh, yang mukmin akan masuk ke dalam surga Aden, dan nanti bersama-sama dengan ayah-ayahnya yang saleh, ibu-ibunya yang saleh, istri-istrinya yang saleh, anak cucunya yang saleh. Jadi kematian bukan perpisahan abadi. Kematian adalah perpisahan sesaat saja. Nanti bahkan di barzakh sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Manusia akan dikumpulkan nanti di barzakh, di akhirat, bersama orang-orang yang dia cintai. Di sini juga perlunya memilih komunitas yang baik di kalangan masyarakat. Dibutuhkan lingkungan yang baik, karena kita akan dipertemukan orang-orang satu frekuensi. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Selanjutnya, saya ingin berpesan kepada keluarga almarhum. Satu qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin. Wala nabluwannakum, artinya di sini ada lam taukid dan nun taukid yang berarti pasti. Wala nabluwannakum, pasti semua manusia akan diuji. Dengan apa itu? Dengan sedikit rasa takut. Takut ini, takut itu, takut miskin, takut mati. Kemudian akan diuji dengan kekurangan harta benda. Hilang barang-barang kita. Dicuri orang motor kita, kalung kita, kebakaranlah rumah kita. Diuji dengan kekurangan harta benda. Diuji dengan kekurangan buah-buahan, kelaparan. Bahkan diuji dengan jiwa. Akan dimatikan orang-orang yang kita cintai. Mati istri kita, mati suami kita, mati ayah ibu kita, mati anak kita. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyirus sabirin. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia berkata seraya sadar, inna lillah, aku datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan pulang kepada Allah. Sadar datang dari Allah tanpa membawa siapa-siapa, tanpa membawa apa-apa. Sadar kita akan pulang kepada Allah juga tanpa membawa apa-apa.
tanpa membawa siapa-siapa yang kali ini kita miliki di dunia. Nah, kalau orang sudah sadar hal ini, insya Allah ujian yang berat akan terasa ringan. Ujian yang besar akan terasa kecil kalaulah sadar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang yang berkata begini, orang yang sabar ini, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Kepada mereka aku akan bersolawat dan akan memberikan rahmat. Kalau Allah telah bersolawat kepada seorang manusia, insya Allah, masya Allah, aman, damai, berkah, barokah minad dunia ilal akhirah. Amin Allahumma. Kalau Allah sudah bersolawat kepada seorang manusia, masya Allah, selama ini innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Tetapi kali ini Allah menyatakan, aku akan bersolawat kepada orang-orang yang sabar dan akan memberikan rahmah kepada orang-orang yang sabar. Inilah pesan saya yang saya sampaikan, pesan dari Allah yang saya sampaikan kepada keluarga dan kepada kita semua yang hadir di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'iza." Cukup kematian yang kita dengar, kematian yang kita saksikan, kematian yang kita lihat, nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian yang kamu dengar itu nasihat buat kamu. Artinya apa? Kita pun akan menjadi mayit pada suatu saat. Kita pun pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita menghadiri acara-acara seperti ini, itu adalah nasihat buat kita agar kita mempersiapkan diri untuk satu saat kita pun dimakamkan, untuk satu saat kita pun akan meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan main-main. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu mau tahu. Wa qala ta'ala aidan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama thani ghaitha jabal kufaru nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan ini main-main. Kehidupan dunia ini cuman perhiasan. Kehidupan dunia ini saling membangga-banggakan di antara kalian. Membanggakan harta, membanggakan jabatan, membanggakan anak-anak. Saling bersaing dalam berbagai hal. Bersaing di dalam macam-macam hal. Dan kemudian semua itu apa kata Allah? Kehidupan ini seperti tanah yang dihujani oleh hujan yang besar. Kemudian tanah tadi menumbuhkan pohon-pohon yang ranum buahnya, subur tanamannya, sehingga menakjubkan orang-orang yang menanam. Tetapi lama-lama pohon itu menguning, menghitam dan hancur. Itulah umpama kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang gurur, yang semu, yang fata morgana, yang menipu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Capailah olehmu dengan apa yang aku berikan kepada kamu negeri akhirat. Apa itu yang diberikan Allah kepada kita? Yang pertama usia, yang kedua kesehatan, yang ketiga jabatan, kapasitas, harta dan sebagainya. Gunakan semua itu untuk kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi bukan terbalik. Utamakan kehidupan dunia, baru sisa-sisa kehidupan baru gunakan buat akhirat. Kalau masih sempat dari bisnis, kalau masih sempat dari bertani, baru saya sholat. Kalau masih sempat dari nonton TV, sisa-sisanya kalau ada, baru saya baca Quran. Ini namanya memprioritaskan kehidupan dunia, menomorduakan kehidupan akhirat. Allah SWT mengatakan, barang siapa yang menanam tanaman akhirat, maka Allah akan memberikan juga dunia. Tapi barang siapa yang bertanam dunia, Allah memberikan dunia, dan di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridul harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang bertanam ladang akhirat, aku akan tambahkan ladang dunia. Tapi barang siapa yang bertanam ladang dunia, berorientasi kepada dunia, aku beri dia dunia, akhirat tidak dapat apa-apa. Seperti pepatah mengatakan, barang siapa yang menanam rumput, dia akan dapat rumput. Tapi barang siapa yang menanam padi, dia akan dapat padi dan rumput. Nah, itulah barangkali yang harus menjadi perhatian kita malam hari ini, bahwa kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian Haji Kuswanto kita jadikan nasihat bahwa kita pun cepat atau lambat akan menyusul beliau ke alam barzah. Last but not least, barangkali ingin saya sampaikan sebuah lirik lagu ya. Kalau mau lengkap nonton besoknya. Insya Allah besok Soneta Group akan tampil di mana tuh? Eta di lapangan udara. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan beberapa lirik untuk nasihat kita semua. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Sesaat secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Betul? Betul? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah
pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Forza! Forza! Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.